Halo semua, saya Antonieta Sela. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas risk assessment dan risk control design pada kegiatan menyetrika pakaian. Yuk ikutin penjelasannya. Risk assessment adalah aktivitas memperkirakan atau penilaian suatu resiko ataupun potensi bahaya secara kuantitatif atau kualitatif. Selanjutnya adalah pemaparan langkah-langkah kegiatan menyetrika. Yang pertama adalah mengambil kain dari jemuran. Pada kegiatan mengambil jemuran ini, kita akan menuruni tangga. Lalu yang kedua yaitu menghubungkan setrika ke sumber listrik atau stop kontak. Langkah ketiga yaitu menyetrika pakaian dengan menggunakan alat setrika dan disemprotkan pewangi atau pelicin pakaian agar mudah disetrika. Pada kegiatan ini terlihat bahwa menyetrika dengan menggunakan alas yaitu di atas kasur, dengan di belakangnya terdapat tangga menurun dan juga menghadap tembok. Kegiatan menyetrika ini dilakukan pada waktu 30 hingga 2 jam tergantung dari banyaknya setrikaan. Dan juga dilakukan pada posisi yang sama terus-terusan yaitu membungkuk dengan kaki bersila. Selanjutnya adalah analisa kendala dan sumber bahaya saat melakukan kegiatan menyetrika pakaian. Yang pertama yaitu tersandung saat menuruni tangga. Yang kedua adalah tersetrum dari tegangan listrik dapat menyebabkan pingsan hingga kematian. Posisi setrika yang panas diletakkan menghadap tembok agar terjauh dari jangkauan orang. Selanjutnya adalah kaki kesemutan dan kram dapat mengganggu kenyamanan dan pekerjaan. Lalu bahu, leher, dan punggung pegal-pegal ini juga dapat mengganggu pekerjaan. Dan yang kelima adalah keringat berlebih karena udara yang panas, yaitu dapat mengganggu kenyamanan dan pekerjaan juga. Kemudian lebih cepat lelah, dehidrasi, dan juga biang keringat. Lalu yang keenam adalah pencahayaan yang kurang optimal, yaitu hanya mengandalkan cahaya matahari lewat ventilasi, sehingga pekerjaan dilakukan paling baik yaitu pada waktu siang hari. Lalu yang ketujuh yaitu sirkulasi udara yang kurang baik, yaitu tidak adanya jendela dan kipas. Sirkulasi udara hanya melalui ventilasi industri pada bagian atap dan ventilasi boven pada tembok bagian atas. Selanjutnya adalah terkena setrika panas dapat menyebabkan luka bakar ringan hingga parah. Kemudian ada posisi sumber listrik kurang tepat sehingga dalam menyetrika kesulitan. Apabila dilakukan posisi sebaliknya, maka akan semakin sempit ruang untuk peregangan kaki. Hal ini bisa diatasi dengan menggunakan coverall. Berikut merupakan gambar dari standar penilaian risiko. Terlihat klasifikasi dalam memberi penilaian untuk masing-masing risiko dan efek yang ditimbulkan. Klasifikasi tingkat risiko menjadi rendah, yaitu berwarna hijau, sedang berwarna kuning, dan tinggi berwarna merah. Di bagian tabel bawah juga terdapat interval waktu tindakan sesuai dengan tindakan terhadap risiko. Kemudian ini merupakan klasifikasi terhadap kendala-kendala yang telah disebutkan dan penilaian berdasarkan standar penilaian risiko pada tabel sebelumnya. Terlihat pada kegiatan menyetrika yaitu terdapat 3 kegiatan dengan risiko rendah, yaitu menyiapkan pakaian setrika, menunggu setrika panas, dan membawa pakaian yang telah disetrika. Kemudian ada 5 kegiatan dengan risiko sedang atau menengah, yaitu menyetrika pada ruangan gelap, mengambil pakaian terlalu banyak saat menuruni tangga, kemudian kaki duduk sila dengan badan membungkuk pada waktu lama, menyetrika pada kondisi ruangan gelap, menyetrika pada kondisi ruangan panas dan lembab, dan 3 kegiatan dengan risiko tinggi, yaitu mengambil dan mengarahkan kabel ke sumber listrik, mengambil setrika dan meletakkan setrika di tempat yang tidak aman, mengganti lampu dengan berdiri di tangga pada ketinggian di atas 2 meter.
Berikut merupakan identifikasi bahaya resiko rendah, yaitu dapat dilihat dari nilai resiko, yaitu nilai 1 sampai dengan 2, merupakan tingkat resiko rendah. Penilaian ini dilakukan dengan perhitungan dari nilai kemungkinan dan juga nilai keparahan. Dengan total nilai resiko, kemudian dibandingkan dengan tabel yang standar penilaian resiko. Kemudian yang selanjutnya merupakan identifikasi bahaya resiko sedang dengan total nilai resiko 3 sampai dengan 8 sesuai dengan tabel standar resiko, yaitu nilai kemungkinan dan juga nilai keparahan ditotalkan menjadi nilai resiko. Lalu yang selanjutnya ada identifikasi bahaya resiko tinggi dengan total nilai resiko, yaitu range 9 sampai dengan 12. Berikut urutan dalam pengendalian resiko, yaitu pertama eliminasi merupakan puncak tertinggi dalam pengendalian resiko. Apabila dihilangkan, maka sangat kecil untuk kemungkinan untuk mengancam pekerja. Substitusi yaitu metode pengendalian resiko yang berfokus pada pergantian suatu alat atau mesin. Kemudian engineering control yaitu dengan merekayasa suatu alat atau bahan. Administrasi merupakan proses non-teknis dalam pekerjaan untuk tujuan menghilangkan bahaya. Di antaranya adalah pembuatan prosedur kerja. Yang terakhir adalah APD. APD tidak menghilangkan sumber bahaya. Berikut merupakan contoh pengendalian risiko pada kasus risiko tinggi. Untuk kasus 1 diatasi dengan APD menggunakan sendal karet agar tidak tersetrum, dan administratif berupa memegang kepala kabel berbahan karet bukan kabel setrika. Untuk kasus 2 administratif berupa meletakkan setrika pada tempat yang disediakan, dan engineering control berupa pembuatan tempat setrika yang aman. Dan kasus 3 diatasi dengan APD menggunakan tangga mencapai dinding sehingga ada pegangan, dan administratif berupa mengganti lampu pada siang hari agar terlihat jelas. Berikut merupakan contoh engineering design pada desain kasus 2, yaitu di mana setrika panas dapat menyebabkan luka bakar ringan hingga parah pada pengguna maupun orang yang ada di sekitarnya. Dengan kondisi setrika sebelumnya berada di samping pengguna, yaitu setelah dibuat tempat setrika khusus dapat mencegah maupun menghilangkan kemungkinan terjadinya resiko kecelakaan kerja. Bahan yang digunakan ini merupakan bahan dengan alas anti gosong. Berikut merupakan perubahan identifikasi risiko setelah dilakukan pengendalian risiko, di mana yang awalnya risiko rendah terdapat 3 kasus, saat ini sudah di kemungkinan ada 7 kasus. Sedangkan risiko sedang yaitu sebelumnya terdapat 5 kasus, saat ini sudah berada 4 kasus. Dan untuk risiko tinggi sebelumnya ada 3 kasus, saat ini sudah tidak ada lagi, yaitu sudah diminimkan menjadi risiko sedang atau risiko rendah. Risiko tinggi sudah dihilangkan sehingga pelaksanaan pekerjaan bisa lebih aman dari sebelumnya. Penjelasan kali ini adalah proses pengendalian risiko pada kasus risiko tinggi. Namun apabila dalam kehidupan aslinya dapat juga dilakukan untuk pengendalian risiko rendah dan juga sedang, sehingga dapat menghilangkan keseluruhan risiko. Manfaat dari pengendalian risiko yaitu mengurangi keterlambatan penyelesaian proyek, menurunkan biaya proyek sehingga secara ekonomi pasti lebih menguntungkan, mencegah kerugian material dan moral, mencegah kematian, membantu mencegah kerusakan lingkungan, menciptakan rasa aman sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan indeks pembangunan manusia dan daya saing nasional, mendorong terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung terciptanya zero accident atau tidak adanya kecelakaan kerja. Sekian penjelasan risk assessment dan risk control design. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.